Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hanimantu Sa'dia. Saya dari kelompok 4 metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Tujuan penelitian eksperimental adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua fenomena. Peneliti berkeinginan untuk menemukan bahwa satu variabel, yaitu variabel bebas, menyebabkan perubahan pada variabel lainnya, yaitu variabel terikat. Jadi, penelitian eksperimen itu penelitian yang dilakukan hanya manipulasi biar perilaku individu tersebut bisa mudah diamati. Jadi kayak orang-orang yang kayak dibuat kurang pantas, jadi bisa dibohongi gitu. Jadi manipulasi. Jadi penelitian eksperimen tersebut bisa dikatakan penelitian untuk percobaan dan digunakan untuk memanipulasi suatu individu. Dan untuk tujuannya tersebut untuk mengetahui manipulasi tersebut yang diamati. Ciri-ciri penelitian eksperimen. Werthner menegaskan bahwa konsep dasar sebuah eksperimen adalah sesuatu diuji cobakan, yakni satu atau lebih variabel bebas diatur dan dikontrol untuk menemukan efeknya. Variabel bebas yang dikontrol disebut variabel eksperimental. Sementara G mempertegas bahwa penelitian eksperimental merupakan satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kausal sebab akibat. Sugiono menambahkan bahwa penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi ciri-ciri penelitian eksperimen tersebut ini eksperimen yang diuji cobakan dari variabel bebas dan variabel kontrol. Maka variabel bebas yang dikontrol tersebut dinamakan variabel eksperimental. Dan menurut para ahli-ahli mengatakannya beda-beda. Prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, menghendaki pengaturan variabel-variabel dan kondisi eksperimen baik dengan kontrol maupun dengan manipulasi langsung dan randomisasi. Yang kedua, secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai garis batas untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Dan yang ketiga, memusatkan perhatian pada pengontrolan varian. Yang keempat, validitas internal. Yang kelima, validitas eksternal. Yang keenam, dalam desain eksperimen klasik, semua variabel penting diusahakan agar konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Dan yang ketujuh yaitu metode eksperimen. Dan yang terakhir, jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama, pra-eksperimental atau pre-experimental design, yaitu menggunakan desain penelitian eksperimental pada umumnya namun tidak menggunakan kelompok kontrol. Termasuk pada jenis ini yaitu yang pertama studi kasus satu tembakan, yang kedua satu kelompok pra-test, yang ketiga perbandingan kelompok statis. Yang B, eksperimental sebenarnya atau true experimental design. Ada beberapa jenis desain penelitian
eksperimental sebenarnya, antara lain yang pertama the pre-test post-test control group design, yang kedua di post-test control group design, dan yang ketiga di Solomon for group design. Dan D, experimental semu atau quasi experimental design. Desain eksperimental semu ini lebih baik dengan pra-eksperimental karena dalam eksperimental semu masih menggunakan perbandingan kelompok. Dan jenis-jenisnya yang pertama, satu, the non-equivalent control group design, yang kedua, the time series design, dan yang ketiga, counterbalance design. Dan yang ke D, desain faktorial atau factorial design. Desain faktorial ini melibatkan dua atau lebih variabel bebas dan sekurangnya satu yang diatur atau ditentukan oleh peneliti. Desain faktorial ini merupakan elaborasi dari desain through eksperimental. Dan di sini faktor metode pengajaran memiliki dua jenis pengajaran, misal terprogram dan tradisional, dan juga terdapat faktor bakat juga memiliki dua tingkatan, yaitu bakat tinggi dan bakat rendah. Contoh gambar desain faktorial ini adalah 2 kali 2 pangkat 5. Pangkat 5 tersebut dikatakan adalah faktorial. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.